Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, anak-anak 11 BDP 1 dan 11 BDP 2. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga kalian selalu siap dalam menerima pembelajaran. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai kompetensi dasar 3.5, yaitu karakteristik produk. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di kompetensi dasar 3.3. Sekarang Ibu akan jelaskan lebih lanjut lagi terkait karakteristik produk. Yang pertama, setiap materi ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Peserta didik, kalian dapat menjelaskan pengertian karakteristik produk, dapat menjelaskan karakteristik produk sebagai dasar pengelompokan barang, dan yang terakhir, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan karakteristik barang konsumsi. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian karakteristik produk. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya ataupun kompetitor. Biasa kita sebut dengan kompetitor yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan yang dapat menciptakan suatu produk dengan memiliki kelebihan pada karakteristik produknya merupakan nilai tambah yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bisa Ibu kasih contoh ya, salah satu contohnya misalkan lipstik ya, bagi kaum perempuan nih, kaum hawa nih, biasanya kita bandingkan ya, ada lipstik A dan lipstik B. Lipstik A ini kemasannya bagus, warnanya, eye catching, warnanya warna-warna pastel, misalkan seperti itu. Merek yang kedua, kemasannya bagus, lebih bagus juga bisa jadi, bahan materialnya, material kemasannya bisa dari kaca ataupun, eee apa ya, ada sentuhan yang menarik, yang lucu. Nah, itu jadi nilai tambah yang akan membantu ataupun yang akan menarik pembeli untuk membeli produk tersebut. Nah, pesaing itu bisa disebut dengan kompetitor ya. Selanjutnya, karakteristik produk sebagai dasar pengelompokan barang. Eee Kita sudah mempelajari ini, karena di sini kegiatan pemasaran biasanya mengklasifikasi produk berdasarkan macam-macam karakteristik produk, yaitu mulai dari wujud, daya tahan, dan penggunaannya. Manfaatnya apa sih? Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya dampak dari satu barang terhadap barang lainnya. Kita ambil langsung saja karakteristik produk berdasarkan wujud. Menurut Philip Kotler, klasifikasi produk berdasarkan wujudnya ada 2 kelompok utama yang bisa dilihat, yaitu ada barang, yang pertama ada barang, yang kedua itu ada jasa. Tentunya Ibu sudah tahu, sudah percaya kalian sudah mengetahui apa perbedaannya dari barang dan jasa. Kalau barang Ibu kasih contoh ya, di sini ada produk susu, makanan, ada sereal juga, dan susu itu termasuk dari barang. Yang jasa ini Ibu kasih contoh jasa pengiriman ya, jasa layanan antar, ada JNE, JNT, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua berdasarkan daya tahan. Daya tahan ini dibagi menjadi 2, ada barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Perlu diketahui lagi, barang tidak tahan lama itu bisa disebut dengan istilah non-durable goods. Jadi kalau misalkan nanti Ibu kasih soal ada kata-kata non-durable goods, berarti kalian udah tahu ya, non-durable goods yaitu barang tidak tahan lama, yang penggunaannya memiliki batas waktu kurang dari 1 tahun. Bisa seperti barang sembako, makanan, minuman, itu biasanya termasuk ke dalam barang tidak tahan lama ataupun non-durable goods. Kalau barang tahan lama, durable goods ini, contohnya barang elektronik bisa dikaitkan sebagai ataupun salah satu contoh dari barang tahan lama yang memiliki wujud bisa digunakan untuk jangka panjang setidaknya lebih dari 1 tahun. Berdasarkan penggunaannya nih, berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2, ada barang industri dan barang konsumsi. Barang industri bisa kita sebut dengan industrial goods, barang yang dibeli untuk diproses kembali atau untuk kepentingan dalam kegiatan industri. Ibu ambil contoh yaitu ada kayu gelondongan ya mungkin ya, ataupun triplek kayu. Nah di sini triplek kayu atau kayu gelondongan ini bisa diproses kembali, maksudnya diperjualkan lagi untuk diproses kembali dalam kegiatan industri. Kalau barang konsumsi sendiri,
bisa disebut dengan istilah consumer goods, barang-barang untuk dikonsumsikan atau dipakai sendiri oleh anggota keluarganya. Kita bisa ambil contoh convenience good, itu barang pokok ya, misalkan bahan sembako, terus kalau barang darurat dan mendesak itu salah satu ya barang konsumsi itu barang darurat dan mendesak seperti jas hujan, payung, dan salah satunya juga barang shopping, dan sebagainya. Kalau karakteristik barang konsumsi, kita lanjut ya. Karakteristik barang konsumsi berikut ada ciri-cirinya. Yang pertama, perlu diingat yang pertama, barang konsumsi mempunyai manfaat, volume, dan juga nilai. Misalnya, makanan dan minuman siap saji. Ada pula barang yang tidak habis secara fisik tetapi habis secara manfaat. Misalnya pakaian. Kalian lagi suka nih sama salah satu kaos, t-shirt, manfaatnya bisa habis loh. Maksudnya tidak habis secara fisik, tetapi habis secara manfaat. Dilihat dari warna pakaiannya menjadi pudar karena sering dipakai, ataupun ada robek di berbagai tempat bajunya, sehingga tidak layak untuk digunakan lagi, atau bisa disebut dengan, apa ya, manfaatnya sudah habis gitu. Selanjutnya, barang konsumsi yang kedua, barang konsumsi sering digunakan sebagai salah satu barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya barang-barang seperti jam tangan, alat-alat rumah tangga, dan elektronik merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, dalam memperolehnya, konsumen memerlukan suatu pengorbanan. Jadi barang ini atau barang diperoleh bukan dengan cara yang gratis. Sekalipun hanya barang atau benda kecil berupa jepit ataupun karet rambut, kita memerlukan atau mengeluarkan suatu pengorbanan, yaitu membelinya dengan duit, misalkan seperti itu, salah satu cirinya. Berikut adalah materi yang Ibu telah sampaikan terkait materi karakteristik produk. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Mohon disimak tugas mind mapping, buatlah mind mapping dari materi hari ini. Deadline untuk 11 BDP 1 yaitu hari Senin 25 Oktober 2021 jam 23.59. Kalau bagi 11 BDP 2, untuk 11 BDP 2, deadline hari Jumat 29 Oktober 2021. Kirimkan foto atau PDF ke Google Classroom ya. Ibu kasih contoh deh, misalkan Ibu kasih contoh di bagian kanan ada fotonya ya. Jadi Ibu membebaskan kalian, terserah mau buat dari aplikasi editing, bisa dari Canva, PicsArt, ataupun sebagainya. Bisa juga kalau misalkan mau gambar sendiri melalui HVS ataupun buku, boleh contohnya seperti ini ya, dibuat semenarik mungkin, dan tentunya isi materinya itu terkait karakteristik produk yang tadi Ibu jelaskan atau yang tadi Ibu paparkan ya. Misalkan di sini ada tulisan aja di media pembelajaran, misalkan kita ganti jadi karakteristik produk, pengertiannya apa, terus fungsinya apa, misalkan seperti itu ya. Terus jenis-jenis tadi karakteristik, barang konsumsi itu apa, terus pengelompokan dasar barang kan tadi ada 3, wujud, daya tahan, dan penggunaannya, seperti itu. Jadi contohnya misalkan yang atas ini di buku tulis, yang 2 ini itu ada di HVS ya, biasanya ditulis-tulis. Anak zaman sekarang kan sering ya buat lettering ataupun journaling. Nah, coba diasah lagi ke kreativitas kalian untuk membuat tugas mind mapping ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kalian ada yang kurang paham ataupun mau bertanya lagi terkait tugas, langsung diajukan. Boleh, personal chat ke Ibu, boleh juga tanyakan di WhatsApp grup, oke? Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.